Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita coba akan mengerjakan mengenai latihan soal akhir bab ya, pada bab kelima, aku sebagai warga dunia. Ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada buku Bupena 5C ya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, berkomunikasi merupakan kegiatan yang penting bagi manusia. Berkomunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Berkomunikasi secara lisan dapat dilakukan dengan saling berbicara dan mendengarkan pesan secara langsung. Berkomunikasi secara tertulis dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan tertulis atau surat. Kata kunci pada paragraf tersebut adalah, kata kunci itu adalah kata yang mendasari ya, atau yang menjadi pokok sentral pembahasan, atau yang menjadi topik utama dari paragraf ini. Dan umumnya itu biasanya kita bisa menemukannya dengan berulang-ulang. Kita menemukan kata tersebut berulang-ulang. Nah, kalau di sini apa? Kita bisa temukan yaitu berkomunikasi. Berapa kali? 1 ya. 2, 3, 4. Nah, ini diulang bahkan sampai 4 kali kata tersebut ya. Jadi kata kuncinya adalah berkomunikasi. 2. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri kata kunci adalah terdiri dari satu kalimat yang tidak terlalu panjang, yes. Berkomunikasi kan pendek. Singkat, jelas, dan mudah diingat, yes. Bersifat menyeluruh, betul, karena diulang 4 kali. Bermakna spesifik, tidak, ya. Jadi yang tidak termasuk ciri-ciri kata kunci adalah bermakna spesifik. 3. Contoh singkatan adalah, ya jelas ya, singkatan adalah SLJJ. Nah, kalau ditanyakan singkatan apa SLJJ? SLJJ adalah saluran langsung jarak jauh. Nah, kalau dulu itu ada telepon ya, telepon genggam itu. Dulu ada yang namanya lokal, interlokal, SLJJ. Kalau lokal itu ya di satu kabupaten. Interlokal itu dalam satu lingkup misalkan satu provinsi. Nah, itu interlokal. Kemudian kalau SLJJ, saluran langsung jarak jauh, ya itu bisa lingkupnya nasional maupun internasional. Lanjut, bacalah kalimat berikut. Dalam bahasa Indonesia, email memiliki padanan kata yaitu surel, surat elektronik. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat. Ini adalah kalimat fakta ya. Memang email itu adalah surat elektronik. 5. Kata surel adalah contoh surel. Itu bisa dibaca. Ya. Bentar. Surel. Surel itu benar ya. Surel. SUREL. Kalau ini singkatan itu kan SLJJ. Ya. Kalau surel karena bisa dibaca, itu berarti dia adalah akronim. Ya, akronim. Kalau akronim itu pasti bisa dibaca. Seperti halnya contohnya Koramil, Puskesmas, Posyandu. Nah, itu adalah akronim. Kalau singkatan itu tidak bisa dibaca. Maksudnya bisanya disebutkan hurufnya satu persatu, itu singkatan. 6. Kalimat berikut yang merupakan opini adalah Indonesia terletak di benua Asia. Itu benar, fakta. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Fakta. Indonesia adalah negara yang alamnya sangat indah. Nah, ini adalah opini. Sangat indah. Ini ada kata sifat. Kuncinya, ya. Ada kata sifat, sangat indah. 7. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai iklan adalah iklan berisi kalimat bujukan. Boleh jadi sih, tapi sebentar. Iklan bersifat komunikatif, yes. Bahasa singkat padat, yes. Seluruh kalimat yang digunakan dalam iklan termasuk kalimat opini, iya betul. Berarti yang tidak benar adalah yang A ya. Berikutnya, yang ke-8. Tema iklan yang termasuk iklan layanan masyarakat adalah, nah ini layanan masyarakat itu biasanya umumnya kesehatan ya. Biasanya kesehatan. Jadi yang benar adalah bahaya rokok.
Kemudian 9, pernyataan berikut yang benar adalah mengenai teks eksplanasi adalah teks eksplanasi itu menjelaskan ya. Teks eksplanasi, explanation bahasa Inggrisnya ya, menjelaskan. Menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan dan perasaan. Nah, ini kan menjelaskan. Kemudian yang jadi jawabannya adalah yang A ya. 10. Pada teks eksplanasi, interpretasi atau simpulan berisi simpulan adalah hasil akhir atau tanggapan penulis. Lanjut ke yang nomor ke-1 di sini. Makna sifat menyeluruh pada ciri kata kunci adalah dapat menjelaskan keseluruhan isi suatu paragraf. Jadi dapat menjelaskan isi keseluruhan suatu paragraf. Nah, itu adalah makna dari kata kunci. Kemudian 2, kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata baru. Ya, ini dilafalkan loh ya. Dilafalkan itu dinamakan, sebentar, Pak Jul kok jadi ragu ini ya. Apakah dia akronim atau ini ada ya. Kaltim, Muri. Benar ya? Muri. Jadi bisa dilafalkan. Kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata yang ditulis dan dilafalkan. Akronim ya, benar. Tadi Pak Jul sempat ragu. Akronim. Kalimat dengan ciri memiliki kata bersifat relatif seperti paling, lebih, agak, ataupun biasanya adalah jenis kalimat jelas ya. Opini atau pendapat. Jadi kalimat pendapat atau opini itu sama saja. Jenis iklan penawaran bertujuan untuk ya memasarkan produk atau menawarkan produk ya. Kemudian struktur teks eksplanasi adalah terdiri atas pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan interpretasi. Jadi pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan pernyataan interpretasi. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor C. Bacalah teks berikut dengan seksama. Berkomunikasi secara tertulis dapat dilakukan dengan saling menulis surat ya. Dahulu surat dikirimkan ke alamat yang dituju melalui jasa pos. Seiring dengan perkembangan zaman, berkirim surat menjadi lebih mudah dengan adanya email atau electronic mail. Dalam bahasa Indonesia, email memiliki padanan kata yaitu surel atau surat elektronik. Nah, kata kunci dari teks di atas adalah, kita lihat nih. Kata kuncinya adalah ini, surat. Nah, kata kuncinya adalah surat ya. Atau menulis surat juga boleh. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua. Apa persamaan dan perbedaan dari singkatan dan akronim? Tulislah masing-masing 3 contoh beserta kepanjangannya. Nah, persamaannya keduanya berguna untuk mempersingkat sebuah kalimat atau ungkapan. Jadi persamaannya untuk mempersingkat. Persamaan untuk mempersingkat ya. Mempersingkat sebuah kalimat atau ungkapan. Nah, kalau perbedaannya adalah
Akronim dapat dilafalkan berupa gabungan huruf ya. Gabungan huruf dapat dilafalkan. Kemudian kalau singkatan huruf demi huruf. Singkatan berupa singkatan huruf demi huruf. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, apa perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini? Mudah ya. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang mengandung sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini adalah kalimat yang berisi pendapat seseorang atau kalimat yang berisi suatu pendapat. Itu adalah opini. Nah, di sini tulislah masing-masing satu contohnya. Nah, mudah aja ya. Kalimat fakta, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu fakta. Kemudian kalau opini, Jakarta saat ini terasa panas. Nah, itu opini. Karena apa? Ada kata sifatnya panas. Nah, panasnya seseorang itu kan belum tentu sama. Ya, ada sifat relatifnya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke 4. Apa isi iklan pada gambar tersebut? Silahkan dilihat terlebih dahulu ya. Lomba membuat video. Ada syarat-syaratnya ini. Ada hadiahnya. Apa isi iklan pada gambar tersebut? Ya jelas ya. Iklannya adalah informasi lomba membuat video. Jadi isinya adalah informasi lomba membuat video. Apa jenis iklan tersebut berdasarkan isinya? Iklannya adalah berupa pemberitahuan. Boleh, pengumuman juga boleh. Kemudian yang C, tulislah kalimat opini dan fakta yang terdapat pada iklan tersebut. Mudah ya. Kalau fakta mudah sekali. Total hadiah lomba membuat video adalah sebesar 1 juta. Nah, itu fakta. Ya. Kemudian kalau misalkan opini. Opininya ternyata lomba membuat video tersebut sebentar Pak Jul nanti kalimat opini sama fakta ya tadi ya. Oh, yang terdapat di dalam iklan ternyata. Oh, yang terdapat, kita tidak perlu membuat, sorry. Nah, anak hebat pasti semangat. Nah, ini jelas opini ya. Opini. Menangkan hadiah total 1 juta. Nah, ini fakta ini. Nah, seperti itu. Lanjut, kita ke yang nomor 5. Bacalah teks berikut dengan seksama. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sesudah terjadi tanah longsor. Pertama, jangan segera kembali ke rumah terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada longsor susulan. Kedua, apabila seseorang diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan. Apabila seseorang harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk atau menunggu pihak berwenang untuk melakukan evakuasi korban. Nah, di sini dikatakan apa hal yang dijelaskan pada teks eksplanasi. Yang dijelaskan adalah jelas upaya yang dapat dilakukan setelah bencana tanah longsor. Kemudian makna kata evakuasi adalah maknanya proses pemindahan ya. Atau penyelamatan.
Jadi evakuasi bisa mengandung arti penyelamatan atau pemindahan. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.